Mikhail berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya seorang pandai besi yang sakit-sakitan. Keluarganya hidup serba berkekurangan. Mikhail putus sekolah di usia 13 tahun untuk membantu keluarganya. Siang hari, ia bekerja dan malamnya ia membaca buku yang ia jilid. Ketika Faraday masih muda, ia mengikuti kuliah umum ilmuwan terkenal di Humphrey Davy. Seiring berjalannya waktu, Mikhail menjadi asisten Davy. Kemudian dia memulai percobaan sendiri, sehingga pada tahun 1821, Faraday menemukan bahwa saat kawat yang dialiri arus listrik diletakkan di sebuah kutub magnet, maka kawat akan berputar, dan disitulah Faraday sudah menemukan cikal bakal motor listrik. Dan pada tahun 1831, Faraday berhasil menemukan induksi elektromagnetik, yaitu munculnya listrik akibat aktivitas dari pergerakan magnet. Dan disinilah Faraday menemukan cikal bakal generator listrik yang kita nikmati hingga saat ini. Dan akhirnya, Faraday yang dulunya hanyalah seorang tukang jilid, kini menjadi seorang ilmuwan yang berkontribusi besar dalam penemuan listrik. Mikhail juga memberikan kontribusi utama dalam ilmu pengetahuan. Untuk elektromagnetisme, ia menemukan induksi elektromagnetik atau dasar kerja transformator dan generator. Yang kedua, ia menemukan hukum Faraday tentang elektrolisis. Dan yang ketiga, ia menciptakan motor listrik pertama. Untuk bidang kimia, Mikhail menemukan dua senyawa karbon klorin atau kloroform dan karbon tetraklorida, dan juga ia mengisolasi dan menamai benzena. Faraday juga memberikan kontribusi dalam ilmu optik. Yang pertama, efek Faraday. Pada tahun 1845, Faraday menyatakan bahwa polaritas cahaya dapat diubah atau diputar oleh medan magnet ketika cahaya melewati bahan tertentu. Ini merupakan bukti pertama bahwa cahaya dan elektromagnetisme saling berkaitan. Lalu yang kedua, cahaya sebagai fenomena elektromagnetik. Walaupun Faraday tidak menyusun teori matematis sendiri, ia meletakkan landasan eksperimental bahwa cahaya adalah bentuk dari getaran medan elektromagnetik. Dan akhirnya, di usia senja, Faraday mengalami penurunan daya ingat. Ia pensiun dengan tenang di Hampton Court, kediaman yang disediakan Ratu Victoria. Ia meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867 dalam usia 75 tahun dan dimakamkan dengan sederhana sesuai wasiatnya. Christian Huygens lahir dari keluarga yang terpandang. Ayahnya adalah seorang diplomat, penyair, dan merupakan sahabat dari tokoh-tokoh besar. Sejak kecil, Christian menerima pendidikan terbaik dalam matematika, musik, dan bahasa. Ia belajar di Universitas Leiden dan kemudian melanjutkan ke Colosse Orange di Breda, tempat ia mulai mendalami matematika dan sains secara serius. Di tahun 1655, ia menemukan teleskop yang jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Ia menggunakan dua lensa untuk menembusi langit malam.
Ia menjadi orang pertama yang menyadari bahwa cincin Saturnus tidak menyentuh permukaan planet itu, dan ia yang pertama kali memahami bahwa cincin tersebut tersusun dari partikel-partikel kecil. Semua pencapaian ini menjadi bukti bagaimana kemajuan dalam ilmu optik mampu membuka jendela baru bagi pemahaman alam semesta. Kemudian Huygens mengalami gangguan kesehatan di masa tuanya. Ia kembali ke Belanda dan menghabiskan hari-hari terakhirnya di kota kelahirannya. Kemudian ia meninggal pada tanggal 8 Juli 1695 di usianya yang ke-66 tahun. Pada abad ke-19 di kota Edinburgh, seorang ilmuwan bernama James Clerk Maxwell memulai perjalanan ilmiah yang akan membentuk masa depannya. Sejak kecil, Maxwell sudah terpesona oleh cahaya. Dengan roda berputar berisi berbagai warna, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia tahu bahwa cahaya putih bisa dipecah menjadi warna-warni pelangi, dan rasa ingin tahunya membawanya untuk menyelidiki lebih jauh tentang bagaimana mata manusia melihat warna. Warna merah, biru, dan hijau itulah warna yang hanya bisa ditangkap oleh mata manusia. Sedangkan warna-warna lain hanyalah hasil kombinasi dari ketiganya. Ia bahkan menghitung secara tepat takaran dari masing-masing warna untuk membentuk warna baru dan merangkumnya dalam segitiga warna yang ia ciptakan. Pada tahun 1861, Maxwell memperkenalkan model warna RGB. Tetapi Maxwell tidak berhenti di situ saja. Maxwell menjadi orang pertama yang berhasil menghasilkan foto berwarna dengan memotret pita tatran menggunakan filter merah, hijau, dan juga biru. Ia memproyeksikannya kembali melalui filter yang sama. Ia menciptakan gambar berwarna pertama dalam sejarah. Dari eksperimen sederhana, lahirlah prinsip dasar fotografi berwarna. Kemudian ia bekerja sama dengan Michael Faraday. Maxwell menggali lebih dalam hubungan antara magnet dan listrik. Faraday telah menunjukkan bahwa magnet yang bergerak dapat menghasilkan listrik. Dari sanalah Maxwell merumuskan teori revolusioner bahwa perubahan medan listrik dan magnet dapat menciptakan gelombang energi yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Ia menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bagian dari spektrum luas gelombang elektromagnetik. Gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar X, semua teknologi ini muncul dari salah satu pemahaman ilmiah yang diawali oleh Maxwell. Hari ini setiap kali kita menyalakan layar berbicara lewat ponsel, kita sedang menggunakan warisan ilmiah dari James Maxwell. Dan akhirnya Maxwell wafat pada usia yang ke-48 tahun karena kanker perut. Penyakit ini juga yang merupakan penyebab kematian ibunya. Meskipun hidupnya singkat, warisannya begitu mendalam pada ilmu fisika dan teknologi modern.